Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar firman menyapa, sebelumnya kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 17 Februari 2022 tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul nas kita pada saat ini adalah berkat dan hikmat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan tentang kitab Amsal yang kita kenal sebagai kitab hikmat, dalam bahasa Batak poda, wejangan, nasihat dari seorang raja hikmat bernama Salomo. Kebahagiaan menjadi dambaan setiap manusia, dan bagi orang yang percaya hanya diperoleh bukan karena harta yang berlimpah, melainkan ketika memiliki hikmat Tuhan. Orang yang mencari dan mengutamakan hikmat akan memperoleh berkat yang tidak ternilai, karena keuntungannya melebihi dari apapun yang dianggap paling berharga oleh manusia. Bapak Ibu, kita diperkenalkan, hikmat sejati adalah pengenalan akan Allah, kasih kepadanya, serta taat terhadap perintahnya. Bahkan dikala menghadapi banyak pergumulan hidup, jika kita mengetahui bahwa hal ini adalah jalan Tuhan untuk kita selalu berserah, dicatat ya, berserah bukan menyerah, berserah dan mohon petunjuknya, maka kita akan beroleh hikmat. Kita akan diberi ketenangan, ketentraman, damai dalam nama Tuhan. Pergumulan hidup yang sering kita alami diibaratkan seperti batu permata yang harus diasah dan diasah untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan cahaya yang bersih dan cemerlang. Dalam konteks ini, karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan agar kita dimampukan melewati berbagai tantangan, persoalan hidup, sehingga iman kita tetap kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Karakter setiap orang dibentuk dengan diperhadapkan dengan berbagai fenomenal itu. Dalam keadaan seperti itulah kita memohon hikmat Tuhan agar kita dituntun olehnya pada pengenalan yang benar tentang jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih di dunia ini. Hidup kita
tidak luput dari ATM. Apa itu ATM? A. Ancaman, T. Tantangan, M. Masalah. Ancaman, tantangan, masalah. Baik dari internal, mungkin juga dari eksternal. Mohonlah, tunduklah, mintalah tuntunan Tuhan, mohonlah hikmat Tuhan agar dimampukan dengan 5 T. T yang pertama, tenang. Jangan galau, jangan gelisah. Gak perlu update status bahwa kita dalam keadaan galau. Update status di media sosial. Saya pikir itu bukan solusi. Yang kedua, tabah. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Hari ini mungkin A, besok akan bisa berubah B. Artinya kita harapkan dengan ketabahan kita, situasi apapun Tuhan boleh rubah. T yang ketiga, taat. Jangan pernah lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, akan muncul masalah baru. Taatlah pada tuntunan Tuhan. Tegar. Jangan rapuh, unang hatop madili. Pun kalau kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, Tuhan sedang menguji kita, ketangguhan kita, ketegaran kita seperti apa. Di luar sana banyak persoalan-persoalan. Belum tentu persoalan kita yang lebih hebat. Tegar, tangguh senantiasa dalam Tuhan. Yang kelima adalah teguh. Batu karang yang teguh. Kita tahu tiap hari ombak menerpanya. Namun jika seteguh batu karang oleh tuntunan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, 5T akan bisa teratasi. You are the winner. Kamu adalah pemenangnya. Atau we are the winner. Kita adalah pemenangnya. Ketenangan jiwa, hati menjadi milik kita. Sebagaimana dalam syair Kidung Jemaat nomor 410, ayat yang pertama saya akan nyanyikan buat kita semuanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas limpahan anugerah-Mu mengingatkan kami bagaimana
tetap memperoleh hikmat Tuhan dalam keadaan apapun. ATM, ancaman, tantangan, masalah sering kami hadapi. Bisa datang dalam internal atau juga eksternal. Kami sebagai umat yang percaya sangat yakin dengan jamahan Tuhan kami meraih 5T: tenang, tabah, taat, tegar, dan teguh. Kemenangan akan Tuhan hadiahkan kepada kami semuanya. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan HKBP Betuju dan di luar HKBP Betuju, bahkan seluruh umat Tuhan di dunia ini, agar tetap kuat dalam firman-Mu. Dikala kami mendengar firman ini, kami dikuatkan oleh-Mu. Apapun fenomenal kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan tetap pegang kami, Tuhan tetap bimbing kami. Terima kasih jika pada saat ini kami mengingat teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran atau mungkin ulang tahun pernikahan. Tuhan boleh menambahkan usia yang panjang, kesehatan, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga senantiasa mereka beroleh hikmat daripada Tuhan. Tuntun senantiasa keluarga mereka sebagaimana dalam kitab Yesua, aku dan seisi rumahku biarlah beribadah kepada Tuhan. Pandemi Omikron masih ada di sekitar kami. Mampukan kami tetap dengan imun, dengan iman, dengan aman, sehingga ketiga itu kami raih. Kami membenahi iman kami. Kami juga membenahi imun kami dengan pola hidup sehat, dan kami mengkonsumsi makanan dan gizi, dan bagaimana kami untuk meningkatkan prima imun kami, dan tetap dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami demi menjaga keamanan diri kami juga, sehingga imun, iman, dan aman kami raih bersama. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pimpinan gerejawi kami, dari Opue Porus, para pimpinan HKBP, sampai kepada para pertohonan, bahkan seluruh jemaat HKBP. Biarlah senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu dalam menjalankan pelayanan kami. Demikian juga Bapak Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden, para menteri dan para unsur pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kebijaksanaan dalam melaksanakan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Sembah sujud hormat Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.